Ternyata di momen itu Dini melihat sosok wanita berbaju putih. Mukanya tuh tiba-tiba muncul tepat di hadapannya Dini. Kata Dini, wanita itu bermuka rata, nggak punya mata, hidung, mulut, dan bulu alis. Secara bersamaan pula, Nendi berteriak agar teman-temannya tuh nggak ngelihat ke arah atas. Karena tepat sebelum Dini berlari tadi, halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kamu sudah klik video ini. Selamat datang di channel ini. Ya, di video kali ini aku kembali akan ceritain lagi sebuah kisah horor pendakian yang dialami oleh salah satu teman kita di FB. Masih ingat kan dengan nama akunnya Senja di Sore Hari? Tapi biar lebih gampang sebut saja teman kita ini namanya Sandi ya bos ya. Ini juga bukan nama asli kok ya. Oke. Ini adalah pendakian kesekiannya dari Sandi. Dan kali ini Sandi punya pengalaman yang cukup horor, epik, dan panjang saat momen turun gunung khususnya. So, buat kamu yang suka banget sama cerita-cerita horor pendakian, nih wajib banget ya tonton video ini sampai selesai. Karena aku pengen nanya juga ke kalian, ada yang tahu nggak nama gunung di cerita ini? Gunung apa? Lalu dukung channel ini dengan kasih jempol ke atas, subscribe, tonjok lonceng notifikasinya, share juga sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang suka dengan cerita-cerita soal pendakian. Oke deh, nggak usah lama-lama ya. Langsung kita menuju kemana? Ya, tentu ke ceritanya. Cerita ini terjadi pada tanggal 20 Juni 2015. Sandi bersama 10 temannya melakukan pendakian. Sebenarnya pada saat itu ada 16 orang ya bos, tapi secara singkat aja yang disebutkan sama Sandi ini 10 orang yang terlibat di ceritanya kali ini. Nama-nama di cerita ini juga disamarkan, termasuk Sandi juga bukan nama sebenarnya. Nah, selain Sandi, ada 7 laki-laki, diantaranya Nendi, Alung, Kuple, Wanda, Fajra, Dika, Diki, dan 3 wanita, yaitu Dini, Nur, dan Sari. 3 wanita ini adalah pemula, sementara laki-laki di rombongan itu rata-rata pernah 1 kali mendaki, yaitu Sandi, Fajra, Wanda, Nendi, dan Dika. Singkat cerita, sekitar jam setengah 7 pagi, Sandi dan teman-teman mengecek kembali persiapannya, mulai dari logistik, tenda, obat-obatan, senter, dan lain-lain. Lalu jam 8 paginya mereka berangkat menggunakan mobil. Kira-kira 1 kilometer sebelum pos pendaftaran tiket via Palutungan, mobil mereka keserempet mobil lain bos dari arah berlawanan sehingga membuat spion kanannya rusak. Alhasil di situ terjadilah percekcokan ya antara supir. Di situ perasaannya Sandi tuh udah kurang enak aja, nggak enak dan bertanya-tanya apakah ini pertanda buruk atau hanya sekedar musibah kecil aja. Nggak lama supir pun kembali melanjutkan perjalanan. Nah, sampai di pos tiket pendakian via Palutungan jam 9 pagi, pas di sana Fajra menguruskan simaksi. Ini adalah tiket pendaftaran dan setelah itu mereka semua berkumpul dan berdoa ya. Di momen itu Fajra bilang, puncak adalah bonus. Bisa sampai ke puncak adalah bonus yang pada hakikatnya kita semua bisa kembali ke sini dengan selamat. Itu kata Fajra. Nah, sekitar jam 10 kurang seperempat, mereka bergegas melakukan pendakian. Baru aja melewati pemukiman warga tepat sebelum memasuki hutan, kedua wanita yaitu Nur dan Sari justru bilang, aduh lelah, capek gitu ya. Dan parahnya mereka berdua serentak mengajak balik lagi dan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pendakian. Yuk pulang yuk katanya gitu. Di situ semua merespon dengan respon yang berbeda-beda. Seperti Fajra. Fajra bilang, serius mau balik lagi? Lalu Wanda nyaut, baru juga jalan masa mau balik lagi? Gitu. Kalau Nendi sih responnya gini, Sini biar aku bawain tasnya Nur dan yang lain bawa tasnya Sari. Sandi pun juga ikutan. Ya udah sini aku bawa tasnya Sari. Di situ Sandi berpikir mungkin Sari dan Nur ini jarang hiking ya atau jarang jalan jauh sehingga mereka seperti anak rumahan. Pada saat itu Dini pun mensupport mereka dengan penuh semangat sehingga Sari dan Nur kembali bisa berjalan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan formasi Fajra di depan, perempuan di tengah, lalu Sandi paling belakang ya. Kurang lebih 3 jaman berjalan mereka sampai di pos Cigowong. Ketika itu suasana cukup ramai oleh pendaki lain. Di Cigowong mereka beristirahat, sholat duhur, ngopi dan masak mie. Di situ Sandi ngopi kebanyakan bos ternyata.
Sehingga asam lambungnya lumayan kena efek ya, dampaknya naik. Sandi mual-mual dan beberapa kali pengen muntah. Alung dan Fajra ini mengkhawatirkan kondisi Sandi karena mereka takut kalau Sandi kesurupan. Tapi Sandi meyakinkan kalau kondisinya sekarang itu karena murni asam lambung, bukan kesurupan. Orang dia benar-benar sadar kok. Sandi juga nggak lepas berzikir di dalam hati. Mereka lalu melanjutkan pendakian di sekitaran jam 1 siang hingga melewati pos selanjutnya, Kuta, Paguyangan Badak. Mereka lalu sholat asar di Paguyangan Badak. Di situ mereka agak cekcok karena Wanda dan Dika kok justru wudhu pakai air persediaan minum. Ya maksudnya mereka itu tayamum aja gitu lah bos ya. Namanya juga lagi mendaki di tengah hutan kan. Mereka juga bawa air untuk persediaan minum mulai berangkat sampai pulang. Dah tuh ya, setelah istirahat sejenak lanjut lagi nih. Mereka sepakat mendirikan tenda di Pesanggerahan. Di perjalanan sesekali mereka bertemu dengan pendaki yang akan turun ataupun pendaki yang akan naik. Singkat cerita, mereka melewati Arban, Tanjakan Asoy, dan sampai di Pesanggerahan pas maghrib. Sekitar jam 8 malam mereka mendirikan tenda, masak-masak di situ dan sholat sekalian. Lagi-lagi di situ mereka agak cekcok lagi nih bos. Pokoknya cekcok terus deh sepanjang perjalanan itu ya. Sebelumnya kan masalah air minum dipakai wudhu. Nah kali ini masalah kiblat. Ya akhirnya Sandi unjuk suara juga. Dia kasih saran kalau mau lihat arah kiblat itu ya caranya lihat aja tuh lumut yang nempel di pohon. Arah barat berlawanan dengan arah lumut yang menempel di pohon yang lebih awal terkena sinar matahari dari timur. Dah tuh ya, perdebatan akhirnya beres. Lalu mereka sepakat untuk melanjutkan pendakian besok pagi sekitar jam 2 dini harinya. Buat ngejar sunrise tentunya. FYI, tenda yang mereka dirikan itu ada 3. 1 tenda wanita dan 2 tenda laki-laki. Sekitar jam setengah 10 malam, sebagian dari mereka itu udah pada tidur. Tinggal Sandi sendirian di hadapan api untuk menghangatkan badan. Sandi memang niat malam itu buat begadang sampai jam 2 sebelum lanjut ya. Kisaran jam setengah 1 dini hari, Sandi mendengar suara wanita menangis. Sandi pun berdiri dan mencoba memperhatikan dari mana asal suara itu. Ternyata suara itu berasal dari tenda lain bos, yang jaraknya itu kurang lebih 15 meteran ada di bawah ya. Sandi bergegas nyamperin tenda itu dan ternyata di sana sudah ada 4 laki-laki dan 2 wanita yang sedang menenangkan 1 wanita. Kayaknya 1 wanita itulah yang kesurupan. Salah satu laki-laki di antara mereka mengatakan, bang, tolong bang, gitu. Sandi langsung mendekatkan tangannya ke kening wanita itu sambil baca doa-doa ya. Begitu selesai didoain, wanita ini yang awalnya menangis langsung berubah, bos. Dia berubah tertawa ngakak sambil menatap Sandi dengan sangat tajam. Sandi merasakan tekanan hebat pas melihat tatapan wanita itu. Nggak berapa lama, wanita itu pun tersadar. Singkat cerita, Sandi balik lagi ke tendanya. Itu sekitar jam setengah 2 dini hari ya. Tiba-tiba sayup-sayup Sandi mendengar suara gamelan dan nyanyian seperti sinden. Di situ Sandi benar-benar merinding. Dia merasa ada yang mengawasi dari balik pohon dan dari atas pohon. Nah, suara gamelan yang dia dengar sih gak bikin panik ya. Cuman suara sindennya ini bos, yang bikin makin dia takut dan merinding. Ini bukan seperti nginden kayaknya. Lebih seperti suara rintihan sinden yang rasanya menusuk-nusuk telinga Sandi. Kejadian itu memang gak berlangsung lama, kurang lebih 15 menitan. Akhirnya suara itu kian menjauh dan menghilang. Singkat cerita, sudah jam 2 dini hari. Sandi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Gak lama setelah itu, mereka pun sampai di pos Sanghyang Ropo. Kemudian persimpangan Apuy, Goa Walet, dan Puncak. Sampai di Puncak, mereka kurang lebih jam setengah 7 pagi. Di Puncak semuanya senang, foto-foto, bikin kopi. Waktu itu kurang lebih ada 4 regu pendaki di Puncak ya. Nah singkat cerita setelah jam 8 mereka akhirnya beranjak turun. Tiba-tiba Nur dan Sari menginginkan bunga Edelweiss untuk kenang-kenangan yang bisa mereka abadikan di rumah. Sandi bilang, Tolong, jangan dipetik. Ambil aja tuh di bawah yang udah jatuh-jatuh, ya udah kering gitu ya. Tapi kalau bisa jangan deh, mending foto aja sepuasnya. Kata Sandi gitu. Setelah itu entah kenapa mereka berpisah menjadi 3 regu. Sandi bersama Kuple dan Dini paling utama turun karena yang lain sibuk untuk foto-foto dan melihat ladang Edelweiss. Awalnya sih mereka nggak terlalu jauh terpisah, tapi kok lama-lama terpisah cukup jauh juga ya, nggak terasa. Sandi dan kawan-kawan sampai di Sanghyang Ropo
Mereka kehabisan air di situ ternyata, bos. Kurang lebih 45 menitan ada 4 pendaki yang lewat. Mintalah mereka air pada pendaki-pendaki itu. Obrolan mereka juga nggak lama, singkat-singkat aja. Di situ ada yang aneh, bos. Si Dini merasa kalau wajah si pendaki ini seperti pucat pasi. Kalau Kuple merasa pendaki-pendaki itu seperti keburu-buru. Di situ Sandi sih nggak mikir macem-macem, nggak mikir aneh-aneh ya. Pendaki-pendaki itu pucat mungkin karena capek, keburu-buru karena telat melihat sunrise ya kan. Oke, singkat cerita, setelah menunggu kurang lebih setengah jam, Fajra, Dika, Alung, dan Nendi tiba. Mereka lalu lanjut berjalan dan sampai di tenda. Buat mengejar waktu nggak keburu malam, akhirnya sekitar jam setengah 1 siang mereka turun nih bos. Ketika turun semuanya aman ya, nggak ada hambatan. Tapi pas mau sampai di pos Arbang, tiba-tiba Nur terjatuh, kakinya terkilir. Ini bikin dia susah berjalan. Sampai di jam 4 sorenya, mereka memutuskan untuk menelpon petugas bantuan. Tapi nggak bisa nyambung karena jaringan di sana jelek banget. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggendong Nur secara bergantian. Ketika sampai di Arban, menuju ke Paguyangan Badak, mereka bertemu nih dengan 6 orang pendaki yang akan naik. Di situ kaki Nur dipijat sama salah seorang pendaki itu, dan akhirnya Nur bisa mulai pulih, bisa berjalan lagi. Singkat cerita, sampailah mereka di Cigowong sekitar jam setengah 7 malam, hampir waktu Isya ya. Suasana di Cigowong cukup ramai karena ada beberapa regu yang nggak mendaki, melainkan hanya camp aja di situ. Dan disinilah awal mula kejadian-kejadian horor yang terus-menerus secara intens dialami oleh Sandi, Dini, Alung, dan Nendi. Masuk. Sebelum melanjutkan perjalanan dari Cigowong, lagi-lagi Fajra memimpin doa. Setelah itu mereka bergegas berjalan dengan posisi Sandi paling depan. Diikuti Nendi, Dika, Nur, Sari, Wanda, Alung, Dini, Kuple, dan Fajra. 30 menitan meninggalkan Cigowong, tiba-tiba Dini teriak histeris. Yang tadinya dia berjalan cukup di belakang di antara Diki dan Alung, tiba-tiba dia lari ke depan ke arah Sandi dan menggenggam pundaknya Sandi ini dengan sangat erat, bos. Ternyata di momen itu Dini melihat sosok wanita berbaju putih. Mukanya tuh tiba-tiba muncul tepat di hadapannya Dini. Kata Dini, wanita itu bermuka rata, nggak punya mata, hidung, mulut, dan bulu alis. Sandi panik dong melihat Dini yang histeris kayak gitu. Secara bersamaan pula, Nendi berteriak agar teman-temannya tuh nggak ngelihat ke arah atas. Karena tepat sebelum Dini berlari tadi, senternya Nendi tuh nyorot ke atas dan melihat seperti ada karung yang nempel pada batang pohon. Ketika diamati ternyata dia baru sadar kalau itu adalah pocong. Setelah instruksi dari Nendi untuk nggak melihat ke atas, di situ Alung juga teriak-teriak. Ulah ngaromong sompral sih. Ulah ngaromong sompral sih ya. Kalau bahasa Indonesianya, jangan bilang sembarangan kamu, jangan bilang sembarangan. Seketika suasana menjadi hening, mencekam dan menakutkan. Nendi pun langsung menepuk pundak Alung yang teriak-teriak. Baru setelah ditepuk pundaknya, Alung pun sadar. Dan Alung bilang, di antara arurang aya anu ngomong sompral. bahasa Indonesianya, di antara kita itu ada yang ngomong sembarangan. Di situ Sandi bingung ya. Apa kata-kata sompral itu? Sedangkan kalau seingat Sandi selama di perjalanan dari Cigowong, mereka tuh hanya ngobrol, bercanda-bercanda aja. Sesaat kemudian, tiba-tiba mereka mendengar suara ketawa wanita yang menyeramkan. Gak lama kemudian, Dini melihat kembali tuh sosok wanita bermuka rata, tepat menghalangi jalur turun yang akan mereka lewati. Jadi kebayangkan, di depan itu ada wanita dengan muka rata, sambil kedengaran suara tawa-tawa melengking menakutkan. Mereka semua awalnya nge-freeze, lalu Sandi berteriak agar teman-temannya ini nggak ngelamun. Di momen itu mereka melihat penunjuk arah yang seharusnya turun gunung, malah mengarah ke hutan. Wanda lalu nyeletuk. Mungkin itu dipindahkan sama pendaki yang iseng ya. Fajra nyautin dong. Nggak ada pendaki yang iseng kayak gitu. Sandi berusaha untuk membetulkan arah pelang itu, tapi ternyata pelang itu memang tertancap kuat di tanah ya. Seperti sengaja ketika dibuat pun ya mengarahnya ke situ, ke hutan, bukan ke arah turun. Cuman Sandi ingat betul kok, pas berangkat pelang itu mengarah ke jalur pendakian, bukan menunjuk ke hutan. Akhirnya mereka terus berjalan sesuai arah yang mereka yakini.
Sandi berkali-kali meyakinkan diri, 100% meyakinkan diri kalau jalan yang dia lalui itu benar-benar dia kenali. Karena kan dia udah pernah naik ke gunung ini ya kan bos, bukan sekali dua kali. Kok pelangnya malah mengarah ke hutan? Makin pusing lah dia di situ. Singkat cerita, mereka melewati pinus. Di situ ada bapak-bapak yang sedang menyalakan api. Bapak-bapak ini sendirian bos. Mereka memutuskan untuk ikut menghangatkan diri di tempat bapak-bapak itu. Api yang menyala itu cukup besar, sehingga muka bapak-bapak ini terlihat cukup jelas. Ya, nggak terlihat sih bapak-bapak ini bawa peralatan apa aja. Yang terlihat bapak ini pakai celana hitam, pakaian hitam, pakai jaket kulit dan celana panjang. Kurang lebih umurnya 48 tahunan lah. Bapak-bapak ini nggak melihat ke arah mereka, tapi hanya duduk aja di dekat api. Sandi lalu minta izin ke bapak ini buat ikutan duduk juga di dekat api. Bapak-bapak itu singkat menyaut, "Silahkan," tanpa melihat ke arah mereka, hanya fokus pada api ya. Mereka berusaha ngajak ngobrol itu bapak-bapak, tapi jawabannya ya singkat-singkat banget. 15 menit kemudian mereka lanjut perjalanan sambil mengucapkan terima kasih kepada si bapak. Apesnya, senternya Sandi ketinggalan bos di situ. Pas nyampe di lokasi bapak itu lagi, betapa kagetnya Sandi. Bapak itu udah pakai topi seperti topi camping di samping api yang udah mulai padam. Dan ketika Sandi mengambil senternya, bapak-bapak itu berdiri dan lalu bapak-bapak itu mukanya kebalik bos. Matanya berwarna merah berada di mulut dan mulutnya ada di kening, ketuker-tuker. Dan dari mulutnya itu keluar darah. Seketika bapak-bapak itu tertawa ngakak dan terbang ke arah pepohonan. Sandi lalu berlari dan berpapasan dengan Nendi. Otomatis Nendi nanya dong, kamu kenapa? Sandi nyaut, enggak, ayo pulang, kayak gitu. Lalu mereka semua berjalan dan gak terasa sampai di pemukiman lahan pertanian warga. Sepanjang jalan mereka itu terus mendengar suara perempuan ketawa. Sesampainya di pos tiket sekitar jam setengah 12 malam, di situ mereka berpisah, pulang ke rumah masing-masing ya. Sandi dan Diki pulang duluan bos, pakai mobil pribadi ayahnya Diki. Karena rumah Sandi sama Diki ini nggak terlalu jauh, tetanggaan ya, kurang lebih jaraknya 5 menitan. Sandi lalu berjalan menuju ke rumahnya setelah sampai. Sekitar jam setengah satuan ya, setengah satu dini hari, Sandi merasakan pas dia jalan seperti ada langkah kaki yang mengikutinya dari belakang. Bulu kuduknya langsung berdiri merinding. Tiba-tiba Sandi menghentikan langkahnya, tapi dia nggak berani menoleh karena takut. Lalu dia berlari sambil menangis dan berteriak manggil orang tuanya. Mama, papa. Ya, itu kayak nggak nyampe-nyampe gitu, kayak lama banget gitu loh sampai rumah. Sesampainya di rumah, Sandi disambut oleh ayahnya. Ayahnya yang bukain pintu langsung tahu kalau Sandi ini diikuti oleh sosok tak kasat mata. Kemudian sama ayahnya Sandi disuruh sholat malam. Besoknya Sandi menceritakan kisah ini kepada teman-temannya bos. Disitulah dia mengetahui alasan tentang apa yang dia alami. Ternyata ketika Sandi muncak pertama kali, Sandi dan 3 temannya itu sepakat dan seperti membuat janji untuk membawa sampah mereka dan sampah pendaki lain semampunya untuk turun ke bawah. Hal itu dilakukannya di pendakian yang pertama dan kedua. Tapi untuk pendakian yang kesekian ini, bukannya dia membawa sampah pendaki lain, tapi justru Sandi ini tidak membawa sampahnya sendiri. Ya mungkin karena lupa ya bos ya. Kondisinya kan seserem itu ya kan. Tapi secara pasti dia juga nggak tahu alasannya kenapa dia mendapat gangguan-gangguan di gunung itu. Sandi di sini cuma pengen bilang, buat siapapun yang mendengarkan cerita ini, ada yang pernah bilang ke Sandi bahwa Dunia ini adalah misteri, berasal dari kecerdasan ilahi yang semuanya tak bisa dijelaskan oleh keterbatasan intelijensi kecerdasan akal manusia. Upaya untuk mengetahui apa yang ada di dunia ini adalah perjalanan yang sangat mengasihkan. Tapi akan jadi kesombongan kalau kita merasa sudah tahu segalanya, merasa sudah paling atas. Terkadang seseorang yang seperti itu lupa dari mana kekuatan kita berasal dan dari mana kecerdasan kita berasal. So, jangan lupa bersyukur dan berdoa. ya bos, itu tadi ya kisahnya Sandi alias Senja di Sore Hari yang cukup bikin merinding Bombay. Semoga ada hikmah di balik cerita ini. Buat kamu yang tahu nama gunung di cerita ini lagi-lagi, silahkan kamu komen di bawah. Lanjut kasih dukungan channel ini dengan cara kasih jempol ke atas, subscribe, klik lonceng notifikasinya, karena aku nggak sabar ketemu kalian lagi dengan cerita-cerita baru yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.